ilmu enggak. Saya ngajari masuk surganya. Di situ yang sangat jarang. Makanya kenapa pengajian saya itu tauhid, selalu mengajarkan tauhid. Disitulah sebenarnya kalau memang seorang mau mengkaji beneran, insya Allah itu tauhid itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kenapa kalau saya cerita jangan ya seperti itu, sebenarnya nggak ada tuntunan. Kalau saya bila ada jangan, nggak ada tuntunan. Cuma saya tidak berani bilang oh bid'ah, nggak usah lah. Kata-kata bid'ah itu kan menyakiti bagi yang lainnya. Kalau saya bilang jangan, itu cukup lah sudah. Jangan itu kan oh bisa jangan ya kan enak. Dengerin itu masih enak. Nah inilah yang maksud saya bahwa pengajian saya itu seperti itu. Makanya banyak hal-hal yang dulu kita sering ngaji bersama. Kalau saya kan santai, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah sekarang memang dibuktikan oleh Allah Ta'ala, saya diizinkan di MNC misi. Banyak persoalan-persoalan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala selesai. Padahal banyak dari teman-teman kita yang lain masalah itu nggak selesai. Kenapa saya diizinkan selesai? Karena saya mengajarkan lurus, mengajarkan tauhid. Nah yang lain, wallahu alam, saya nggak ngerti. Nah di titik itulah sebenarnya fokusnya bahwa yang saya ajarkan ini insya Allah berhubungan dengan akhirat. Kenapa saya selalu bilang, udah sekarang kalau baca Quran ayatnya 1, lillahi ta'ala. Malah itu kuncinya. Kenapa harus lillahi ta'ala? Jangan digabung baca Quran kemudian untuk dunia. Lah, itu enggak lillahi ta'ala walaupun kita diawali dengan bismillah. Itu yang orang jarang paham. Kalau kita sudah bismillah, jangan ada unsur duniawi. Nanti baca ini biar sukses, baca ini. Lah, itu kan ada dunianya. Lah, bismillahnya pasti hilang. Itu udah langsung hilang. Sama seperti saya anggap seperti orang punya istri, dia bilang cinta sama istrinya, tapi dia juga bilang cinta sama wanita lain. Itu sama, itu selingkuh namanya. Sama. Lillahi ta'ala itu nggak boleh selingkuh. Harus karena Allah. Karena kenapa? Lah kan Allah sudah menyuruh. Yang gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Seperti itu sudah menjadi sumpah kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Lah kalau kita setiap saat itu baca itu, kemudian kita baca Quran untuk duniawi, itu namanya munafik. Padahal itu kita ucapkan setiap kali sholat namanya. Tapi kita sehari-hari munafik. Selesai, nggak akan masuk surga. Selesai sudah. Ya itu orang tidak paham. Makanya saya juga kadang-kadang kangen, pengen sekali ngobrol santai. Saya anggap pengajian itu ngobrol. Lebih enak Pak Ustadz. Enak ngobrol. Bisa diterima. Iya, alhamdulillah. Hati mungkin pikiran juga jadi lebih terbuka, lebih apa ya? Nggak apa namanya, nggak ini banget strength gitu. Jadi kan bisa lebih apa ya, hati itu tuh oh iya ya. Jadi lebih paham gitu ya. Iya. Padahal kalau dikatakan saya strength apa enggak, kalau menurut orang enggak ya. Padahal sebenarnya itu strength. Penyampaian saya itu lebih lunak, lebih ini orang tuh nggak ngerti. Itu sebenarnya strength. Hanya sama ayam. Kalau udah jangan ya. Ustaz deh ya. Iya. Memang kalau saya memang strength tapi yang santai aja. Karena memang itu enggak, mamanya banyak kasus mamanya. Saya diizinkan banyak kasus di TV. Yang kena sihir itu sudah banyak membaca ayat-ayat Quran, tapi kenapa nggak selesai? Nggak sembuh-sembuh. Nah itu kan harus berpikir kita sebagai seorang Muslim, kenapa nggak sembuh? Kemarin ada kasus, siapa kemarin itu ada kasus saya itu sakit, saya bacain setiap hari 1 juz Ustaz, tapi kok nggak sembuh ya lah? Memang ada yang kamu bacain itu bisa menyembuhkan? Enggak. Walaupun sebenarnya Allah menceritakan dalam Quran itu, Al-Quran itu syifa. Tapi yang mana syifa? Selama ini belum pernah ada yang menemukan. Hanya cuma cerita Al-Quran itu penyembuh. Yang mana penyembuh? Sampai akhirnya Quran itu taruh air, diminum.
Seperti itu dibacain, diminum. Lakukan itu. Penyembuh itu syifa ulima fis sudur, penyembuh penyakit dalam dada. Yuk, saya artikan. Penyembuh penyakit dalam dada. Di dada di sini ada hati. Di dada sini itu ada nafsu. Paham? Dada kita itu banyak nafsu yang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala. Mau marah, mau jengkel, kaku hati. Apalagi tuh? Iri, dengki, sakit hati, merasa sedih, beraya. Nafsu itu kan di sini. Al-Quran itu penyembuh penyakit hati itu yang mana? Di Quran itu kan banyak. Dekatkan diri pada Allah. Nah itu yang nanti menyembuhkan. Jangan suuzon, jangan gibah. Itu kan banyak tuh. Oh berarti saya nggak boleh suuzon, nggak boleh gibah. Jangan mencari kesalahan orang lain. Lah kita nggak tahu hobinya nyari kesalahan orang lain. Lah itu kan penyakit sebenarnya. Tapi kita nggak sadar kalau itu kita kerjakan terus. Nah Quran itu menyembuhkannya di situ, akhirnya menghentikan. Nah dengan gaya saya, yang orang sakit itu kenapa? Karena nafsunya sering muncul. Sehingga kalau nafsunya sering muncul, pasti doa saya adalah mohon diampuni dosanya. Nah di titik itulah sebenarnya klop dengan dosanya. Makanya kalau ada orang sakit, pertama kali adalah mohon orang itu diampuni dosanya. Siapapun itu sudah masuk nih. Baru yang mana lagi? Umpamanya sakitnya di kepala, pasti insya Allah berhubungan dengan pikiran. Nah kalau udah pikiran yang mana? Kalau deket depan mikir yang serius, sama sini sudah ada kemarahan. Dekat dengan telinga, omongan orang yang jengkelin kita. Kalau dia sakit di telinga nggak hilang-hilang, berarti dia ada omongan orang tertentu yang menurut dia jengkelin. Dilihat umurnya. Kalau dia itu sakitnya udah berapa hari? Saya sudah 5 bulan ini sakit. Dia udah punya suami, berarti ada kata-kata suaminya dia, kalau dia perempuan, yang menjengkelkan dirinya. Tanya aja. Terhadap kata-kata suami kamu sering jengkel kan? Dia baru mulai ingat karena deket telinga. Baru dia ngomong, ya aku tuh jengkel, habis suami saya ngomong ini saya jengkel terus. Nah itu cara kita itu menelaah begitu. Karena apa? Besok yang namanya telinga, mata, otak, tangan, ini itu akan menjadi alat banyaknya amal atau banyaknya dosa. Sehingga seorang yang masuk neraka, yang dirajam, itu ya begininya orang. Dia kalau di jari mamanya, orang ini suka melakukan sesuatu hal yang detail. Jari ini kan detail ya, bisa begini, bisa begini, bisa begini, detail. Nah orang ini kebiasaan dulu di dunia nyuruh orang melakukan detail sempurna, tapi kalau orang itu nggak sempurna dia marah. Nah ini besok di sini jempolnya yang sakit, jempol yang ini kok enggak, ini hobinya neken. Nah itu neken, baik buruk lihat nanti itu jempol sakit. Ini besok itu di akhirat bercerita. Kaki semua sendi di sini itu akan bercerita. Di sini di semua. Dan inilah kita kalau ingin sempurna, kita harus menjalankan. Nah, apa yang terjadi di tubuh kita? Semua adalah akhlak dari Rasul. Mulut bicara Rasul yang baik. Kita nggak mau contoh, ngomongnya penuh dengan kasar. Loh, itu kan gitu. Jadi kita keluar dari garisnya Rasul. Padahal kita sering bersolawat. Rasul mengajarkan jangan suuzon, kita sering suuzon. Suami pulang malam curiga, kan gitu. Nah ini kan sering ngalamun, menceritakan, memikirkan sesuatu negatif di sini. Yang tadi di telinga jengkel dengan kata-kata pasangan yang menurutnya menjengkelkan. Rahang kaku, kalau sudah jengkel nggak mau ngomong. Itu kan begitu. Nah semua itu besok di akhirat ditanya serius. Dan itu belum pernah ada pendakwa seperti itu. Nah inilah sifatnya Rasul. Kan Rasul itu contoh yang baik. Uswatun hasanah. Haruslah kita
sholawatnya iya, nyontohnya kagak. Gitu. Lah ini jarang sekali yang seperti itu. Nah inilah saya mencoba mencontohkan. Karena apa? Kalau keluar dari garis akhlak Rasulullah yang baik, pasti orang itu sakit. Pasti. Tinggal nanti Allah melihat imannya seberapa, amal solehnya berapa, dosanya berapa, ini menjadi catatan. Iya, Pak Ustadz kalau kaki belum singgung tuh penyakit kaki. Bagaimana bentuk sebelah mana bagian kanan pengapuran katanya dok. Ini walau Pak Ustadz giliran dia bilangnya Malia kan masih muda. Lutut. Nah ini oke saya cerita lutut. Kata dokter iya, kata dokter pengapuran. Lutut ini sendi untuk mengangkat badan. Badan itu saya anggap tubuh ini keluarga. Tubuh ini keluarga. Kalau ini kepala berhubungan dengan pasangan, ini cara berdiskusi dengan pasangan. Jadi kalau lehernya sering sakit, berarti kalau diskusi dengan pasangan itu sering Oke, siap. Nanti saya sampaikan. Karena memang tubuh kita itu ayat-ayat Quran itu ada di situ semua. Cuma belum pernah banyak yang diuraikan. Ini mengangkat badan. Badan itu berarti saya anggap keluarga. Berarti ini berhubungan dengan keluarga. Keluarga yang bagaimana? Berarti berhubungan dengan sesuatu kehidupan sehari-hari. Kalau perempuan dengan suaminya, kalau laki-laki dengan istrinya. Kalau sebelah kanan berarti berhubungan dengan menyuruh di keluarga itu melakukan kebaikan. Tapi kalau ini sakit, cekut-cekut, berarti ada kekakuan dan emosi dalam menyuruh. Seorang wanita berarti hubungannya dengan suaminya, kalau disuruh nggak jalanin jengkel. Benar nggak? Kalau sesuatu yang baik gitu Pak. Baik, saya bilang baik. Ya. Tapi maksudnya gini. Kenapa nggak boleh marah gitu ya? Tapi ya Pak Ustadz, maksudnya itu sesuatu yang baik karena kecintaan kita terhadap boleh. Tapi satu ayat saya sebutkan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Berarti kita menyuruh boleh. Kalau dasar Pak Ustadz, misal tentang agama, maksudnya yang mendasar gitu. Boleh. Saya ceritain. Rasul itu punya paman. Disuruh masuk Islam nggak pernah bisa. Emang pernah pamannya diacungin golok begini? Kan enggak. Tetap diajak. Hidayah itu kan miliknya Allah. Nah, kan paham. Iya, tapi gimana berarti saya harus sikapnya diam aja. Kok jadi saya yang tanya siapa? Oke, nggak apa-apa. Gurunya sendiri kok. Nggak apa-apa begini. Oke, jalan keluarnya adalah Mbak Lia. Oh ini nih saudara. Berikan pemahaman terus-menerus kebaikan kepada pasangan. Semakin Mbak Lia memberikan, terus pahala Mbak Lia itu akan terus ada. Tetapi kalau ada marah, berarti Mbak Lia enggak. Itu maksud apa? Maksud gimana? Emang harus seperti itu. Jadi ketahuan lu matanya. Lah itu yang harus diselesaikan. Karena apa? Persoalan yang menjadikan seorang besok itu masuk neraka itu ya di rumah tangga dulu. Itu awalnya. Cuma orang nggak pernah sadar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu jelas orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cuma mengajak baik, jangan dengan marah. Rasul tidak dengan marah. Banyak cerita Rasul dengan istrinya tidak dengan marah. Ayo kita contoh. Itu bukan berarti loh saya kan ngajari baik. Iya, saya tahu.
Semua orang pasti ngajari baik, tapi jangan dengan marah. Karena ini nasnya kita itu punya marah. Kita masih punya setan. Kalau kita marah ngajari keluarga kita baik, berarti kita merasa ilmu kita lebih tinggi. Lah itu juga harus belajar dari situ. Makanya belajar, ayo dikesain lagi yuk. Itu merasa kita di bawahnya. Padahal Allah tahu orang itulah yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dia tetap tidak merasa ilmunya, tetap diajak terus. Itulah mengajak untuk mendapatkan hidayah, bukan memaksa. Kalau memaksa, enggak, itu bukan ajaran Islam. Walaupun orang-orang itu ada yang dipaksa, boleh silahkan, tapi kalau saya nggak akan pernah maksa. Karena kita tidak dalam konteks bertempur. Enggak, ayo kita bersama. Keluarga kita emang nggak ada konteks bertempur. Kalau kita paksa, boleh silahkan. Kan itu baik, boleh. Kenapa Allah ngasih sakit? Kan harus berpikir. Kalau sakit itu dari perilaku lah, perilaku yang mana? Coba yang lain yang hobinya maksa-maksa, terangkan yang itu. Harusnya dia punya dalil-dalil untuk seperti itu. Dia harus punya. Tapi dia akan berhenti, dia nggak akan bisa meneruskan. Karena dia nggak ngerti dalil. Kalau saya, alhamdulillah diizinkan, jadi saya bisa cerita. Kenapa seperti itu? Padahal dalilnya dalam ini imam-imam nggak ada. Memang nggak ada. Kenapa? Saya diizinkan meneliti. Makanya, kok bener ya? Rubah. Pada saat dia berubah, dia minta ampun pada Allah, dia minta maaf pada pasangan, insya Allah langsung hilang. Amin. Karena apa? Karena saya sudah sering mengalami dari orang-orang seperti itu. Insya Allah hilang. Enggak perlu Pak. Insya Allah enggak. Nggak perlu disuntikin. Enggak perlu. Berarti nggak perlu suntik lagi. Oh, enggak perlu. Saat ini lagi sakit nggak? Sekarang nggak sakit. Oh, nggak sakit. Iya, betul begitu. Makanya di sini ini kalau saya ngajinya ngaji langsung memahami surga. Oh iya ya, lah itulah caranya. Lah kenapa? Lah Allah sudah menceritakan. Walantikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar dalam surat As-Sajdah 21 diceritakan, dan Allah akan memberikan ini siksa kecil di dunia. Nah, siksa kecil di dunia bagi orang itu apa? Sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Nah, siksa besar di akhirat apa? Yang tadi saya cerita. Jadi orang sakit itu besok di akhirat, khususnya yang muslim, pasti masuk neraka. Kalau enggak, mulai saat ini di dunia dibenahi, mohon ampun. Dibenahi. Nah, kalau sudah sakitnya hilang, ya itu karena Allah. Sudah nggak sakit ya alhamdulillah. Nah, terus dijaga, perilaku itu dijaga, terus dijaga. Jangan maksa orang, jangan ini, dijaga terus. Nah, ini kan kejaga terus. Akhirnya memberikan nasihat terus. Yang keluar hanya memberikan nasihat. Berarti itu menjadi amal soleh terus. Nah, itu cara-cara Allah. Sehingga kita paham bahwa orang sakit muslim besok dia pasti masuk neraka kalau di dunianya belum mohon ampun.